Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Yayang Febian MPM 18-11108, dan rekan saya Arifianto Astri Nugroho NPM 18-11094. Kami di sini akan membahas tentang konseling multibudaya. Yang pertama, kita akan menyampaikan tentang kelompok etnik dan konseling budaya. Yang pertama adalah kelompok etnik Afro-Amerika atau Afrikan Amerika. Warga Afro-Amerika di sejarah Amerika Serikat sudah menjadi korban rasisme, prasangka, dan diskriminasi. Anak muda berkulit hitam di dalam sistem pengadilan kriminal masih tinggi, jumlah pengangguran dan pekerjaan bawah umur juga tinggi. Dalam membangun hubungan konseling, pengintegrasian dimensi multibudaya yang tepat ketika membantu klien dari budaya berbeda. Berikut sejumlah pertimbangan yang patut diperhatikan untuk menangani klien Afro-Amerika. Yang pertama, berguna mengamati reaksi klien terhadap konselor yang berbeda latar belakang etnisnya. Yang kedua, jika klien dirujuk ke tempat lain, pastikan bagaimana perasaan tentang konseling dan tanyakan bagaimana konseling bisa membantunya. Yang ketiga, identifikasi apa saja harapan dan perspektif klien Afro-Amerika. Dan yang keempat, membangun hubungan yang egaliter. Yang kelima, menentukan apakah klien merespon diskriminasi dan rasisme dengan cara sehat atau tidak, dan bagaimana cara meresponnya. Yang keenam, menilai aset-aset positif klien seperti keluarga, kerabat, dan teman. Dan yang ketujuh, menentukan faktor-faktor eksternal yang mungkin berkaitan dengan problem yang dihadapi. Kedelapan, membangun klien mengidentifikasi dan cara tepat dalam batas waktu tertentu. Dan yang terakhir, setelah jalinan terapeutik terbentuk, aplikasikan metode pemecahan problem dan pendekatan yang tepat dalam batas waktu tertentu. Yang kedua adalah etnik Latin Amerika atau Latin Americans. Kaum Hispanik atau Latins merupakan minoritas pendatang baru yang paling cepat pertumbuhannya di Amerika Serikat. Mayoritas terbesar kelompok ini adalah keturunan Meksiko, terbesar kedua keturunan Puerto Rico. Keluarga sangat dominan di budaya Latin. Begitu pula lembaga sosial dianggap paling bernilai, peran jenis kelamin sudah ditentukan sangat tegas. Pria lebih dominan dalam lingkup apapun. Para pria diharapkan mencari penghasilan di luar rumah, sedangkan para wanita menunggu di rumah. Meskipun wanita Latin di Amerika Serikat semakin banyak yang memasuki dunia kerja. Perubahan peran dan nilai inilah yang sering menjadi sumber konflik di dalam keluarga dan masyarakat Latin Amerika. Syarat utama proses konseling adalah menghargai klien Latin dengan cara pengucapan nama klien dengan benar. Cara lain adalah peka dengan kebiasaan budaya tertentu klien, bahkan hal yang terkecil sekalipun seperti jarak tubuh saat bicara hingga lebih besar, yaitu memahami setiap karakteristik untuk subkultur Latin yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah etnik Asia Amerika atau Asian Americans. Konseling dan terapi kesehatan mental tidak terlalu dikenal umumnya warga Asia Amerika karena dianggap sebagai penghinaan bagi kewarasannya. Karena itu tetap kiranya mempertimbangkan strategi penanganan usulan sesuai untuk menangani. Yang pertama, pahamilah perbedaan budaya terapis dan klien terkait konseling tujuan yang tepat. Yang kedua, buanglah hubungan baik dengan mendiskusikan kerahasiaan dan menjelaskan pada klien peran dan kebutuhan, mengonstruksi bersama-sama definisi problem dan solusinya. Yang ketiga, kajilah bukan hanya perspektif keluarga, komunitas, dan pengaruh-pengaruh sosial
atas dirinya terkait problem tersebut. Selanjutnya, melakukan penelusuran aset positif, kemudian mereframe problem sebisa mungkin terkait isu-isu konflik budaya atau akulturasinya. Selanjutnya, konselor berperan aktif, namun izinkan klien memilih dan mengevaluasi intervensi yang disarankan. Kemudian, menggunakan pendekatan fokus problem dan periode waktu yang sudah dimodifikasi untuk memadukan faktor-faktor budaya yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya, di dalam terapi keluarga, terapis harus sadar kalau teori-teori dan teknik-teknik berbasis Barat mungkin tidak dapat untuk menangani keluarga-keluarga di Asia, menentukan struktur pola komunikasi di antara anggota-anggotanya. Selanjutnya, di dalam konseling pasangan, nilailah konflik akulturasi atau konflik sosial yang mereka hadapi. Selanjutnya, pada anak-anak remaja Asia Amerika, problem umum terjadi meliputi akulturasi dengan orang tua, merasa bersalah atau tertekan karena performa akademik yang buruk, citra diri atau isu identitas yang negatif, dan perjuangan antara tepat bergantung kepada atau independen dari tradisi. Yang terakhir, di antara imigran-imigran yang baru datang, nilailah situasi penghidupannya, konflik budaya, dan kondisi sosial finansialnya. Selanjutnya adalah Arab Amerika. Pernikahan dan anak sangat esensial bagi hidup orang dewasa yang ingin lengkap dan bahagia. Yang kedua, pria adalah kepala keluarga, pengambil keputusan. Ketiga, hierarki keluarga sangat dijunjung tinggi. Yang keempat, anak diharapkan merapat orang tua. Yang kelima, kehormatan keluarga mudah sekali dirusak oleh perilaku wanita yang tidak bisa menjaga kehormatan. Dan yang keenam, ikatan dan kewajiban keluarga dibawa serta dalam pekerjaan atau aspirasi karir. Yang ketujuh, identitas agama dan iman mereka kepada Allah sangat esensial. Dan yang terakhir adalah pribumi Amerika. Warga pribumi Amerika yaitu keturunan suku Indian yang jumlahnya tidak terlalu banyak dibandingkan kelompok minoritas lain. Warga pribumi yang telah lama mengalami diskriminasi penyebarannya adalah perlakuan generasi kebijakan dan politik pemerintah federal. Warga pribumi sudah diisolasi dari arus utama budaya Amerika yang terlalu sering hidup kelaparan dan menderita kemiskinan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Arifianto. Saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai konselor budaya yang terlatih. Dilihat dari sisi identitas budaya, konseling lintas budaya merupakan hubungan konseling pada budaya yang memiliki perbedaan antara konselor dan konseli. Agar berjalannya dengan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya, melepaskan diri dari bias-bias budaya, dan mengerti dan dapat mengapresiasikan diversitas budaya dan memiliki keterampilan-keterampilan yang responsif secara kultural, menghormati, bersikap netral terhadap klien, termasuk nilai-nilai agama, kepercayaan, dan sebagainya. Selanjutnya, materi yang saya bacakan yaitu mengenai kelompok-kelompok budaya masyarakat yang ada di Indonesia. Antara lain ada masyarakat berburu, yang kedua masyarakat hortikultura sederhana, yang ketiga masyarakat hortikultura canggih, yang keempat masyarakat nelayan, yang kelima masyarakat maritim, yang keenam masyarakat peternak sederhana, dan yang terakhir yaitu adalah
masyarakat peternak canggih. Tadi ada kelompok-kelompok kebudayaan masyarakat. Selanjutnya yaitu kebudayaan masyarakat yang ada di Indonesia, antara lain budaya Jawa, budaya Minang, budaya Batak, budaya Bugis, dan budaya Irian. Di situ saya cantumkan beberapa saja karena banyak sekali ragam budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam tutur kata. Kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.